Hentikan akses Gu Mingxiu di Mingyuan Teknologi, cabut kartu tambahan atas namanya. Cabut akses pintu kantor dan hak pakai apartemen Riverview. Gu Mingxiu, aku akan membuatmu merasakan pahitnya, mengkhianatiku. Baik, Bu Shen. Nona Shen, apa kau yakin dia tunanganmu? Istrinya bulan lalu menemaninya menandatangani dokumen. Lihat. 8 tahun, aku menemani Gu Mingxiu dari nol hingga saat ini, membantunya melunasi utang di luar negeri, mencari investasi, dan membangun jaringan. Bahkan pendanaan awal perusahaan rumah dan mobil yang dia pakai, semua dariku. Orang rumah sakit bilang padaku, kau sudah menikah. Benar, aku menikah dengan Lin Yun, tapi ini terpaksa. Asu pergi terlalu cepat, dia sendirian membesarkan dua-dua kartu keluarga, sekolah, properti, banyak hal yang perlu diurus. Jika aku tidak menikah dengannya, apa kau tega melihat ibu dan anak itu menderita? Ini hanya solusi sementara. Kau sudah menunggu bertahun-tahun, tidak ada salahnya menunggu beberapa tahun lagi. Tunggu dua-dua lebih besar. Aku akan bercerai dengannya. Dan menikahimu. Aku tidak tertarik pada pria yang sudah menikah. Hentikan akses Gu Mingxiu di Mingyuan Teknologi. Cabut kartu tambahan atas namanya, cabut akses pintu kantor dan hak pakai apartemen Riverview. Selama ini, Gu Mingxiu semua orang mengira kau anak emas yang sukses dari nol. Tapi sebenarnya semua yang kau miliki aku sendiri yang memberikannya padamu. Demi menjaga harga dirimu, aku selalu berada di belakang layar. Bahkan tidak berani mengumumkan hubungan kita. Sendirian di luar negeri mengurus semua koneksinya, hanya pulang beberapa minggu setiap tahun. Ini caramu membalas budiku? Wan, tunggu sebentar. Tunggu perusahaan IPO. Sampai aku layak menjadi kebanggaanmu. Pasti aku akan menikahimu dengan megah. Shen Wan, apa maksudmu? Haruskah kita membuat keributan sejelek ini? Sudah kubilang. Menikah dengan Lin Yun hanya sementara. Dia tidak mudah membesarkan anak. Apa salahnya aku membantunya? Bisakah kamu sedikit dewasa, Lin Yun? Karena kamu datang menanyai dia sudah mengancam akan pindah. Wan, jika kamu mau marah, marahlah padaku. Jangan marah pada Mingxiu. Dua-dua tahu kamu marah. Dia terus menangis. Dia bilang tidak mau meninggalkan ayah. Aku tidak mau pergi, aku ingin bersama ayah. Jangan takut, ada aku. Aku tidak akan membiarkanmu menderita, Shen Wan. Sekarang juga minta maaf pada Lin Yun, lalu kembalikan rumah dan kartu seperti semula. Aku tidak akan mempermasalahkan ini lagi. Aku tidak jadi ambil surat nikah ini, dan pria ini juga tidak kuinginkan lagi. Sudah, jangan ribut, naik mobil. Wan, aku agak tidak enak badan. Aku duduk di depan dulu ya, kamu duduk di belakang. Untuk apa datang ke sini? Sudah berganti musim Lin Yun dan dua-dua perlu beli baju. Kamu juga sekalian pilih beberapa, biar tidak memalukanku di luar. Yang ini dan yang itu bungkus semuanya, kalau dua-dua suka, beli saja. Nona Shen, model baru ini hanya ada satu di seluruh kota. Mau mencoba? Baiklah. Tante cantik sekali. Anak itu hanya tidak memegang boneka dengan kuat. Kamu tidak akan marah soal ini juga, kan? Dua-dua, tidak apa-apa. Jangan takut, ayah di sini. Shen Wan, apa perlu sampai begini? Anak itu masih kecil. Muka masamu itu untuk siapa? Tenang, aku tidak akan marah pada anak kecil. Syukurlah kamu tahu, cepat ganti baju. Nona, Tuan Gu sudah pergi duluan. Dia bilang biaya mereka akan ditanggung oleh Anda. Mau bayar pakai kartu atau tunai? Karena kamu tidak dewasa, bayar sendiri tagihannya. Nona, silakan bayar sekarang. Tidak punya uang berani masuk area VIP.
Orang seperti ini sudah sering kulihat, pura-pura sopan akhirnya tidak bisa bayar. Minta maaf sama kami. Atau malu-maluin di toko. Atau tunggu polisi bawa kamu pergi. Sebelum nikah, jangan pernah beberkan kekayaan. Nanti dimanfaatkan orang. Kakek, ternyata benar kata-katamu. Dulu aku nggak percaya. Kakek, ternyata benar kata-katamu. Panggil manajer tokomu. Bilang Shen Wan datang. Bu Shen. Nona Shen adalah salah satu pemegang saham sebenarnya, NM, dari merek kita di kawasan Asia Pasifik. Jadi untuknya, pasti bisa bayar. Tagihanku aku sendiri yang bayar. Tapi barang yang diambil Gu Mingxiu dan Lin Yun, satu pun jangan dibebankan padaku. Mereka pergi tanpa bayar dengan sengaja. Tindak sesuai aturan. Mengerti. Gu Mingxiu, ada beberapa hal yang terbalik dari katamu. Selama ini bukan aku yang enggak bisa lepas darimu. Tapi kamu yang selama ini memanfaatkan rasa sukaku untuk menipuku, menginjak-injakku, merendahkanku. Sekarang aku nggak cinta kamu lagi. Aku ingin lihat. Tanpa aku, apa yang tersisa darimu? Bukankah ini Gu Mingxiu, gelang yang bahkan nggak boleh kusentuh? Jangan sembarangan sentuh. Ini peninggalan ibuku untuk menantu. Gelang itu, siapa yang suruh kamu pakai? Kalau sudah pulang, ya sudahlah, ngomong kok teriak-teriak. Wan, jangan salah sangka. Itu Gu Mingxiu khawatir aku, hari ini temani Duo ke sekolah lihat data. Pakaianku terlalu lusuh. Jadi dia suruh aku pakai. Buat apa kamu jelasin panjang lebar padanya? Cuma gelang. Dipakai sebentar kenapa? Wan, jangan berdiri saja. Aku ambilkan teh. Duo, berdiri agak jauh, biar nggak kena air panas. Wan, maaf, aku nggak sengaja. Tadi kamu tiba-tiba bergerak, jadi aku nggak pegang dengan kuat. Nggak apa, aku juga nggak bisa pegang kok. Shen Wan, ada habisnya nggak sih? Cuma nggak sengaja tumpahin teh. Sampai kamu siram dia dengan teh. Nggak sengaja. Gu Mingxiu, akting murahan kayak gitu. Masa kamu nggak sadar? Wan, aku sudah minta maaf. Kenapa kamu masih berpikir begitu tentang aku? Aku sendirian mengurus anak. Sudah cukup berat. Jangan nangis. Ada aku? Nggak ada yang bisa bully kalian. Gu Mingxiu, 8 tahun, ini balas budimu padaku? Bagus sekali, Gu Mingxiu. Saya benar-benar melihat siapa dirimu hari ini. Kalau kalian begitu hebat, maka pergilah kalian semua dari sini. Rumah ini akan saya ambil kembali sekarang. Ambil kembali? Apa kau lupa? Rumah ini sekarang atas nama siapa? 2 hari yang lalu, aku sudah mentalikannya atas nama Ling Yun. Dua perlu sekolah. Lebih mudah atas namanya. Kau memberikan rumah itu padanya? Ada apa memberikannya padanya? Rumah atas namaku adalah milikku. Aku berhak memberikannya pada siapapun. Rumah ini sebenarnya milikku. Dulu, jika bukan untuk memudahkan bisnismu, aku tidak akan mentransfernya padamu. Apa hakmu mengambil rumahku dan memberikannya pada orang lain? Sudah ditransfer padaku. Itu milikku. Secara hukum, rumah itu milik siapa yang namanya tercantum. Shen Wan, jangan bilang kau baru sadar sekarang? Dan tempat ini sekarang tidak ada hubungannya denganmu. Jika sudah cukup membuat onar, pergilah, jangan mengganggu di sini. Panggil beberapa orang, segera.
Ini dia, kan? Tuan Gu berkata, wanita ini terus mengganggu. Jika dia datang membuat keributan lagi hari ini, langsung usir dia. Shen Wan, demi masa lalu, pergilah sendiri. Jangan sampai satpam yang bertindak. Ini dia, katanya, dia yang terus mengganggu Tuan Gu di luar, wanita itu. Tampak sopan, ternyata dia bukan siapa-siapa. Mereka sekeluarga bertiga hidup bahagia di dalam. Dia malah datang membuat onar. Benar-benar tidak tahu malu. Sudahlah, jangan bicara seperti itu tentang dia. Bagaimanapun, dia hanya tidak bisa menerima kenyataan untuk sementara. Tidak perlu membuat masalah menjadi lebih buruk. Shen Wan, selagi masalah belum semakin parah, pergilah sendiri. Jangan paksa aku. Gu Mingcheng, aktingmu benar-benar lengkap. Karena kau begitu peduli dengan harga diri, akan kurobek habis di depan umum. Shen Wan, selagi masalah ini belum semakin parah, pergilah sendiri. Jangan paksa aku. Aku tidak ingin bertindak terlalu keras. Dulu kenapa aku tidak sadar kalau kamu pandai sekali berakting? Kamu ingin aku menelan ini semua. Mimpi. Shen Wan, kamu sebenarnya mau mengganggu sampai kapan? Kondisi rumah ini sekarang sudah kamu lihat. Kamu pasti tahu siapa yang tinggal di sini. Kamu memaksa tinggal di sini hanya akan membuatmu semakin malu. Shen Wan, bukan aku mau mengejek, sebagai wanita kamu harus punya harga diri, padahal kamu tahu Ming Xiu sudah punya hidup sendiri. Kamu masih mengganggunya seperti ini, apa gunanya? Apa kamu mau sampai lapor polisi? Sampai seluruh penghuni gedung tahu, baru kamu puas? Shen Wan, apa maksudmu? Bukannya kamu selalu bilang kalau rumah ini juga ada jasamu? 100.000 ini cukup untuk melunasi utang padamu. Shen Wan, kau menghinaku dengan uang receh ini? 100.000 ini adalah total yang kau keluarkan untuk rumah ini. Uang renovasi, tepatnya, adalah uang renovasi bagian toilet. Lagi pula, uang muka rumah ini, perabotan interior, bahkan karpet dan gorden itu, semuanya aku yang bayar. Satu-satunya yang pernah kau bayar, Gu Mingxiu, hanyalah toilet itu. Apa? Tidak mungkin. Biasanya dia bawa mobil bagus, ternyata dia seorang pembonceng. Shen Wan, jangan ngawur di sini. Wan Wan, meskipun kau benci kami, tidak perlu membuat kebohongan seperti ini untuk merusak nama baik Ming Xiu. Apakah itu bohong atau tidak? Mutasi rekening bank jelas kok. Sekarang kalian masih mau membantu orang yang cuma mampu beli toilet ini untuk mengusir pemilik rumah yang sebenarnya. Shen Wan, kau pikir transfer uang bisa mengubah segalanya? Sertifikat rumah ini atas namaku. Meskipun aku hanya bayar toilet, secara hukum juga tertulis namaku, Gu Mingxiu. Sekarang kau pergi. Kalian tidak percaya kan? Jelas ini cewek ini yang ngaco. Tuan Gu mana kayak orang kekurangan uang? Benar? Biasanya Tuan Gu belikan nona lintas, harganya ratusan ribu. Masa beda 100.000? Shen Wan, kamu masih belum bangun? Sekarang transfer aku 100.000. Jangan-jangan kamu pikir dengan uang segini kamu bisa minta kembali rumahnya? Rumah ini sekarang atas namaku, Gu Mingxiu. Masih bengong apa? Usir dia keluar. Aku tidak percaya mereka berani bertindak di depan umum. Nona, tolong kooperatif, jangan buat kami kasar. Siapa yang berani menyentuhku? Aku adalah penasihat grup Gu. Kalian menghalangi tugasku. Siapa yang berani menyentuhku? Coba saja. Nona, tolong kooperatif. Kalau tidak pergi, kami terpaksa bertindak tegas. Shen Wan, jangan keras kepala. Aku tahu kamu tidak nyaman, tapi keadaan sudah begini. Apa yang kamu dapat dengan terus menggangguku? Asal kamu mau pura-pura tidak tahu apa-apa, mau merendah dan minta maaf, aku juga bisa terus merawatmu. Nanti kalau sempat, aku akan menjengukmu. Bukankah kamu ingin main ski di gunung salju? Tunggu aku selesai sibuk, aku bisa menemanimu. Gu Mingxiu menganggap ski sebagai sedekah. Kamu benar-benar membuatku muak. Ming Xiu, sudahlah, jangan bicara banyak dengannya.
Dia begini sekarang, siapa tahu dia akan berbuat apa lagi. Shenwan, aku benar-benar memberimu muka. Baju yang kamu pakai di mal hari ini bisa aku bayarkan. Tapi kalau kamu terus begini, kalau berita menyebar, yang malu hanya kamu. Nanti orang akan lihat kamu bagaimana. Pikirkan sendiri baik-baik. Jangan paksa aku menghabiskan sisa rasa sampai habis. Sungguh lucu, rumah ini aku beli lunas. Sekarang aku malah diusir dari sarangku sendiri. Kalau sudah pikir, cepat pergi. Jangan menghalangi di sini. Ah, kalian mau apa? Lepaskan. Shenwan? Mereka siapa? Bikin dia diam dulu. Lepaskan. Kalian tahu aku siapa? Lepaskan. Ming Xiu, bukankah kamu suka berpura-pura? Lanjutkan. Kamu, Tamparan ini untuk memberitahumu, jangan ambil barang orang lain. Hancurkan semua di dalam. Barang-barang ini kotor, lihat saja bikin mual. Barang yang aku beli, aku lebih baik hancurkan daripada biarkan mereka pakai dengan tenang. Shenwan, kamu gila. Kamu ini gila. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ini rumahku. Kalian tidak boleh begitu Ming Xiu. Tolong. Cepat panggil polisi, ada masalah besar. Ada orang sengaja merusak barang, juga mukul orang, cepat panggil polisi. Gu Mingxiu, ini baru permulaan. Shenwan, kamu habis. Kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu seenaknya merusak barang orang lain jumlahnya besar. Kamu siap-siap masuk penjara. Ya, coba saja. Pak, saya, korban wanita ini masuk secara ilegal, dengan orang-orangnya, sengaja merusak barang, juga berniat mengancam saya dan istri saya, anak-anak dalam bahaya. Pak, dia tinggal di luar negeri sepanjang tahun. Situasi dalam negeri rumit, saya curiga latar belakangnya tidak bersih. Hari ini, tiba-tiba, bawa banyak orang berpakaian hitam. Caranya, begitu ekstrem. Mungkin, memang ada masalah besar. Benar, Pak Shenwan benar-benar seperti orang gila. Dia tadi juga memukul saya, memukul Ming Xiu, bahkan rumahnya dibongkar. Mohon bawa Shenwan pergi. Kendalikan tempat kejadian dulu, bawa semua orang untuk diperiksa. Wanita ini terlalu tenang, tidak seperti yang dikatakan Gu Mingxiu, gila. Sepertinya sudah siap dari awal. Shenwan, tadi kamu sombong sekali, ya? Sudah kuperingatkan, jangan memperbesar masalah. Sekarang sudah. Kamu sendiri yang menjatuhkan dirimu. Ming Xiu, apa dia masih punya kesempatan keluar? Kalau kasus begini, diselidiki, cukup membuatnya kerepotan. Dia berani berbuat onar. Hari ini, harus siap dengan kehancuran nama baiknya. Komandan, wanita ini, sepertinya tidak seperti yang dikatakan Tuan Gu.
Bawa dulu. Periksa nanti. Jangan dengar satu sisi cerita. Ambil ini. Nona Shen, soal malam ini kamu bisa jelaskan sekarang. Komandan Zhou pengacara Nona Shen sudah datang. Biarkan mereka masuk. Maaf, telat beberapa menit di jalan, tapi untungnya tidak terlalu terlambat. Nona Shen, urusan selanjutnya serahkan pada saya. Ini catatan akses gerbang kompleksnya. Nona Shen, bukti yang ada bisa membuktikan, malam ini kamu tidak memasuki secara ilegal, dan tidak membuat masalah, kamu boleh pergi. Mengenai laporan pihak lawan yang tidak sesuai fakta, menghalangi klien kami dengan sengaja, terjadi bentrokan fisik di tempat, dan lain-lain. Kami akan menyimpan hak untuk menuntut tanggung jawab hukum lebih lanjut. Nona Shen, luka di wajahmu terlihat jelas. Jika kamu mau, sekarang bisa langsung dilakukan visum lebih lanjut. Selain itu, jika kamu memutuskan untuk melanjutkan tuntutan tanggung jawab penuh pihak lawan, kami di sini bisa menerima sesuai prosedur resmi. Pak Chen, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Siap, Direktur Shen. Sisa tanggung jawab akan saya urus dengan Komandan Zhou. Ya. Dan, kumpulkan video diam-diam di lorong malam ini, dan ujaran fitnah sebagai bukti, siapa yang mulutnya kotor, biar dia bayar. Mingxiu Shenwan tidak akan datang membuat masalah lagi, kan? Malam ini berantakan begini, meskipun akhirnya dia bisa keluar, pasti akan babak belur. Apalagi, dia di depan begitu banyak orang merusak dan membuat onar. Siapa yang bisa melindunginya? Jangan takut, ada aku. Aku tidak akan membiarkan kamu dan Duo-Duo dipermalukan. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menindas kalian. Tuan Gu, kamu sungguh luar biasa. Ya, wanita seperti itu paling menakutkan. Sekali menempel, susah dilepas. Untung kamu punya kemampuan, kalau tidak, hari ini entah jadi apa. Kamu sudah cukup baik padanya. Orang lain mana bisa tahan bertahun-tahun. Tuan Gu benar-benar pria baik. Bertanggung jawab pada istri dan anak teman yang meninggal. Pada wanita gila seperti itu masih menyisakan rasa. Sangat langka. Sudahlah. Hal masa lalu aku tidak mau bahas lagi. Hanya berharap dia ke depannya jangan ganggu hidup kita lagi. Mingxiu, tapi sekarang rumah ini tidak bisa ditinggali. Malam ini kita tidur di mana? Kenapa buru-buru? Ini cuma satu rumah. Aku tidak cuma punya satu ini. Apartemen pemandangan sungai besar di barat kota, dan beberapa properti di selatan, pilih satu saja cukup untuk ditinggali. Kalau benar-benar tidak, pilih yang dekat sekolah, biar Duo-Duo mudah. Tuan Gu masih muda, punya begitu banyak rumah. Itu bukan milik orang biasa, kemampuan, Nona Lin juga akhirnya berhasil, kedepannya ikut Tuan Gu, tinggal menikmati hidup. Duo-duo anak ini nasibnya baik, bertemu dengan orang kapabel dan bertanggung jawab sebagai ayah. Semuanya, hari ini maaf membuat kalian tertawa. Lain kali kalau ada waktu, traktir minum teh.
Ming Xiu, kamu memang hebat. Tadi begitu, aku benar-benar kira akan terjadi masalah besar. Dia cuma segitu kemampuannya. Gila dan mengamuk, pikir dengan merusak barang bisa menakutiku. Tapi dia lupa, dunia ini bicara soal status, koneksi, dan cara. Kamu memang punya cara. Ada apa? Kuncinya sudah diganti. Apa itu pihak pengelola yang mengganti sementara? Mungkin. Saya akan telepon tanya. Apa katamu? Siapa yang menyuruh kalian ganti kunci? Tanpa izinku. Apa hak kalian menyentuh rumahku? Sebenarnya ada apa? Pergi ke unit pemandangan sungai. Ming Xiu, sebenarnya ini bagaimana? Aku lelah, aku mau tidur. Kenapa pintu ini tidak terbuka? Tadi kamu bilang, rumah banyak, kan? Kenapa tidak satu pun bisa masuk? Gu Mingxiu, jangan bilang, semua rumah ini bermasalah. Rumah-rumah ini. Jangan-jangan memang bukan milikmu juga? Apa yang kau omongkan? Sudah kubilang, hanya masalah prosedur. Kembali ke kompleks lama dulu, menginap seadanya semalam, nanti bicara lagi. Aku pemilik properti di sini. Kalian berani menghalangiku? Maaf, Tuan Gu, properti atas nama Anda sedang dalam sengketa. Prosedur terkait sedang diperiksa. Sebelum konfirmasi lebih lanjut, kami tidak bisa mengizinkan Anda masuk. Komandan Zhou, bagaimana Anda ke sini? Apa ada situasi lain di sana? Tuan Gu, ada beberapa hal yang perlu diverifikasi ulang dengan Anda. Tuan Gu, izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Saya adalah pengacara perwakilan Nona Shen. Mengenai kejadian malam ini, saya datang untuk mewakili klien saya untuk menghitung tagihan total dengan Anda. Apa maksudnya? Bukankah dia sudah dibawa pergi? Nyonya Lin, koreksi sedikit, bukan dibawa pergi, melainkan membantu penyelidikan. Dan saat ini sudah dikonfirmasi bahwa klien kami tidak memiliki apapun yang disebutkan Tuan Gu sebagai identitas mencurigakan. Sebaliknya, laporan jahat, arahan palsu, dan akibat fitnah, Tuan Gu, Anda akan segera mengetahuinya. Meski begitu, itu tidak berarti dia benar merusak rumahku hari ini. Dia merusak properti dan melukai orang, itu fakta, kan? Tentu saja, semua itu akan diurus. Tapi sebelum itu, masih ada urusan yang lebih langsung dan jelas yang harus diselesaikan dulu. Ini adalah siang ini dari pusat perbelanjaan dokumen konfirmasi kerugian yang dikirim Tuan Gu. Nyonya Lin dan anak kecil ini telah berbelanja pakaian di toko total 178.600. Dan menurut rekaman CCTV dan kesaksian staf, pada akhirnya kamu dengan jelas menyatakan tidak mau membayar dan pergi dengan membawa orang adalah kamu, Tuan Gu. Kabur tanpa bayar dengan sengaja. Ini bukan kabur tanpa bayar, bukankah aku suruh Shenwan bayar? Klien saya tidak pernah setuju untuk membayar biaya ini untukmu. Tuan Gu, apa saya perlu memutar rekaman pusat perbelanjaan? Jika jumlahnya benar dan ada tindakan seperti itu bukan hanya masalah kompensasi kalau parah, bisa dilaporkan ke polisi lebih parah lagi bukan tidak mungkin masuk penjara. Apa dia masih punya utang yang belum dibayar? Masa sih? Tadi di kompleks perumahan bukannya dia pamer? Gak bisa masuk? Rumah tagihan juga belum dibayar? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Pura-pura kaya, ternyata gak punya uang belasan juta. Cukup.
Lepaskan gelangnya. Apa? Aku suruh kamu lepaskan gelang yang kuberikan padamu, juga kalung dan anting-anting di lehermu, gelang tangan, cincin, semua barang itu berikan padaku. Ming Xiu, bagaimana kau bisa begini? Ini semua hadiah darimu. Sekarang kalau tidak dijual, apa kau mau aku masuk penjara? Bukankah kau selalu bilang percaya padaku dan mau ikut aku susah? Sekarang hanya minta kamu mengeluarkan sedikit barang untuk diputar, kamu sudah tidak rela? Tuan Gu, Nyonya Lin. Apa kalian salah paham? Barang-barang ini cukupkah untuk menutup lubang yang ada? Masih belum pasti. Lagi pula, ini hanya sebagian kecil dari utang kalian yang tidak seberapa. Apa maksudmu? Maksudnya adalah Nona Shen sudah resmi memutuskan untuk menggugat. Tuntutan tersebut mencakup namun tidak terbatas pada penguasaan jahat atas hasil dan hak guna properti, pemindahan aset yang disengketakan, pencemaran nama baik, fitnah, dan jebakan, serta menggunakan hubungan asmara untuk menguasai dana klien kami dalam jangka panjang dan mendapatkan keuntungan dari sumber daya, serta berbagai tanggung jawab lainnya. Selain itu, sebagian barang di rumah yang rusak hari ini mengalami sengketa pencampuran kepemilikan. Selanjutnya akan dijelaskan melalui prosedur secara bersamaan. Gugat? Dia benar-benar akan menggugat kita. Bukan, materi terkait sudah dalam proses. Sudah dalam proses. Jadi, Tuan Gu, sekarang, daripada marah-marah di sini memaksa wanita menjual perhiasan, lebih baik segera hubungi tim pengacara Anda dan bersiaplah untuk menghadapi gugatan. Tentu, jika Anda masih memiliki pengacara yang layak yang bersedia menerima kasus ini. Tadi katanya punya banyak rumah, tapi ternyata tidak bisa masuk satupun. Lucu sekali, ternyata semua palsu dan kabur dari bayaran, sungguh memalukan. Pura-pura meyakinkan, siapa sangka di belakang panggung bisa akting begitu. Wanita itu bukannya bilang rumah dan uang semua darinya. Sekarang dilihat, belum tentu itu bohong. Gu Mingxiu, bukankah kamu bilang tidak akan terjadi apa-apa? Bukankah kamu bilang rumah-rumah itu semua milikmu? Bukankah kamu bilang Shen Wan tidak bisa mengalahkanmu? Kenapa sekarang jadi begini? Sudahlah. Gugat, lalu kenapa? Dia pikir dengan mengambil kembali rumah lalu cari beberapa pengacara untuk mengancamku akan takut, mimpi. Rumah hilang, aku masih punya perusahaan. Perusahaan itu milikku, tim itu milikku, jaringan pertemanan juga milikku. Selama perusahaan masih ada, aku tidak akan jatuh. Dia pikir dengan satu gugatan bisa menghancurkanku. Tidak semudah itu. Benarkah? Tentu semakin keras dia membuat keributan sekarang, semakin buruk jadinya saat dia kalah. Shen Wan, apa kau sudah cukup membuat ulah? Jika bukan karena kau yang terus memaksa ingin menghancurkan hidupku, keluargaku pasti tidak akan menjadi seperti ini. Kau mengandalkan punya sedikit uang, dan relasi ingin memaksaku mati membubarkan keluargaku. Apa kau tidak merasa terlalu kejam? Hal-hal sudah sampai pada titik ini semua karena hatimu sempit mengganggu terus. Aku sudah bilang padamu sejak dulu, hal yang lalu biarlah berlalu. Tapi kamu tetap tidak mau melepaskan, memaksa untuk terus memegangnya, memaksa untuk menghancurkan hidupku, menghancurkan keluargaku. Kamu merusak rumah, datang ke rumah dan mengajukan gugatan jahat, sekarang bahkan membawa masalah ini ke atas. Apakah kamu harus memaksaku kehilangan keluarga dan hancur baru puas? Apa salah Lin Yun dan anak-anak? Mereka janda dan anak yatim. Hanya ingin rumah yang tenang. Sebaliknya kamu, mengandalkan sedikit uangmu, sedikit hubungan berulang kali menekanku, menghinaku. Sekarang masih ingin membuatku kehilangan nama baik. Shen Wan, aku tahu kamu membenciku, tapi bagaimana bisa kamu begitu menekan Mingxiu? Dia sudah cukup sulit. Selesai bicara? Gu Mingxiu,
Kamu benar-benar tidak pernah mengecewakanku. Saat menghadapi kematian mulutmu masih keras. Bukti menunjukkan uang muka rumah, cicilan bulanan, renovasi, perabotan, dan peralatan, semua dikeluarkan oleh Nona Shen dari pihak kami yang disebut sebagai dana dari pihakmu. Hanya renovasi sebagian senilai 100.000 dan uang itu sudah kami kembalikan. Pihakmu membawa Lin Yun dan anaknya tinggal di rumah, memfitnah jahat dan bekerja sama dengan pengelola properti mengusir kami. Rekaman, CCTV, catatan chat semua lengkap. Selain itu, masih ada penggunaan dana atas nama kami dalam jangka panjang. Menggunakan sumber daya yang kami berikan dan memindahkan properti yang disengketakan secara sewenang-wenang ke atas nama Lin Yun, rantai lengkap. Gu Mingxiu, hari ini aku tidak datang untuk memperdebatkan. Benar, salahmu, aku datang untuk menagih hutangmu. Kamu merebut propertiku, merusak reputasiku, berkonspirasi dengan orang lain untuk menjebakku. Hutang ini harus kamu bayar hari ini. Total 15 juta. Ganti rugi. Shenwan, ini pemerasan. Tapi tidak masalah. Uang, sebanyak ini aku masih mampu bayar. Dengan kemampuanku, kamu pikir bisa menjatuhkanku dengan cara seperti ini? Pak Gu ada masalah? Proyek Nancheng klien minta menghentikan kerja sama segera. Pak Gu, Shen Capital resmi mengirim surat menghentikan semua tindak lanjut. 3 mitra jangka panjang seragam minta membatalkan perjanjian kerja sama investor Pak Gu. Karena pribadi Anda, opini negatif sudah tidak bisa ditahan. Pak Gu rapat pemegang saham minta Anda segera kembali ke perusahaan. Bagaimana bisa? Ini tidak mungkin. Katakan. Pak Gu, tidak baik. Beberapa klien inti baru saja membatalkan pesanan. Secara massal katanya, tidak akan kerja sama lagi dengan kita. Saluran distribusi, juga semua berbalik. Katanya risiko bisnis perusahaan kita terlalu tinggi, tidak mau melanjutkan hubungan, dan dari rapat pemegang saham. Rapat pemegang saham sudah memilih menyetujui menangguhkan semua wewenang manajemen. Anda mencopot jabatan eksekutif Anda di perusahaan. Anda sudah dipecat dari perusahaan. Anda. Apa katamu? Memecatku dari perusahaan? Apa hak mereka? Perusahaan ini saya bangun sendiri. Apa hak mereka memecatku? Tuan Gu, apa Anda lupa? Perusahaan Anda bisa seperti sekarang itu bukan karena diri Anda sendiri. Klien pertama diperkenalkan oleh Nona Shen untuk Anda. Saat tersulit Nona Shen yang menjamin Anda. Yang Anda sebut karier, koneksi, sumber daya kerja sama semua dibangun oleh Nona Shen sendiri. Tanpa dia, Anda bukan siapa-siapa. Shenwan, aku salah. Aku benar-benar sadar, salah. Maafkan aku tidak akan berani lagi. Kamu bukan sadar salah. Kamu hanya tahu takut. Sayang, sudah terlambat. Tuan Gu, Anda membayar ganti rugi 15 juta. Sementara itu, penggelapan properti jahat akan diproses secara hukum. Ada yang ingin Anda katakan? Lin Yun, kamu mau kemana? Hari ini akhirnya benar-benar berakhir. Bu, kita mau kemana? Pergi dari sini. Kalau ayah? Ayahmu, dia habis. Jangan sebut dia lagi. Baru-baru ini pengusaha wanita terkenal di kota kita, Ibu Shenwan masuk dalam daftar tokoh bisnis tahun ini. Shen Capital yang didirikannya dalam setahun terakhir pertumbuhan kinerja melebihi 200%. Bu Shen, ada yang mengirim ini. Bu Shen, Tidak apa-apa, keluar saja. Bersulang untuk diriku sendiri, bersulang untuk kebebasan, ketenangan, kehidupan baru.